Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah memiliki hidup yang berkeadilan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu." Mari kita mulai renungan kita. Apakah ayat bacaan tadi terasa tanggung? Saya akan bacakan untuk saudara dan saudara dapat membaca di kitab 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Mari saya bacakan. "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala,
dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mari saya akan buka pembahasan renungan kita. Persekutuan Jemaat Tesalonika terus bertumbuh dan menjadi contoh yang baik bagi jemaat-jemaat lain. Kepada mereka Rasul Paulus mengajarkan tentang kepastian kedatangan Yesus Kristus kembali dan jemaat perlu bersiap diri untuk itu. Sebagian jemaat dibuat kecewa oleh ajaran sesat yang mengatakan bahwa Kristus sudah datang, sehingga banyak yang tidak mau lagi bekerja. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ketika Yesus Kristus datang kembali, orang yang tidak percaya dan suka akan kejahatan akan dihukum dan mereka yang setia akan diselamatkan. Yang diperlukan jemaat ialah bertekun, mendoakan pekabaran Injil. Pada teks ini, Rasul Paulus berusaha menghibur dan menguatkan iman jemaat di tengah duka cita karena tekanan penganiayaan yang harus mereka alami karena iman kepada Kristus. Jemaat diajak melihat penderitaan itu dari sisi kewargaan mereka dalam kerajaan surga. Penderitaan yang mereka alami adalah proses penyempurnaan iman dan tanda bahwa mereka adalah warga kerajaan surga. Sebaliknya, perbuatan menindas dan menganiaya oleh orang-orang yang menolak Yesus Kristus, kelak akan menghadapi penghakiman yang adil. Keadilan Tuhan sudah nampak selama orang-orang percaya hidup di tengah dunia, bahkan keadilan itu sudah terlihat melalui bagaimana cara hidup dan relasi setiap orang semasa ia hidup. Langkah iman. Hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan tentang keadilan yang sudah berlangsung sebelum Yesus Kristus datang. Perbuatan kita terhadap orang percaya menjadi tanda awal yang menyatakan keadilan seperti apa yang akan kita terima nanti. Hal ini menyatakan pula bahwa kelak ketika Kristus datang dalam keadilannya, kita menerima kembali apa yang kita inginkan selama kita hidup di dunia. Orang yang mengalami hukuman kebinasaan sebenarnya menerima kembali balasan apa yang mereka inginkan. Sementara orang yang dalam hidupnya menginginkan Injil Yesus Kristus dan keselamatan, maka kelak ia akan menerima kembali apa yang diinginkannya itu di dalam kerajaan surga. Di manakah saudara akan berada ketika Yesus datang? Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Salah satu karakter Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Tuhan setia menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap ancaman si jahat. Pada umumnya manusia hanya mampu setia pada awal-awalnya. Namun lama-kelamaan manusia bosan dan akhirnya lupa dan lalai serta meningingkari. Apakah yang dimaksud dengan setia? Setia berarti dapat dipercaya. Allah itu setia. Artinya, Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dia senantiasa memegang dan menepati janjinya. Setiap firman yang diucapkannya pasti digenapi. Karena itu, kita tak perlu ragu atau khawatir akan penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Kita dapat dengan tenang bersandar kepadanya dan mempercayai kesetiaannya yang tak pernah berakhir. Saat ini kita diperkenalkan bahwa Tuhan adalah setia. Kesetiaannya berlaku sampai hari ini. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Nama Yesus adalah yang setia dan yang benar. Pada Alkitab terjemahan lama, namanya adalah Setiawan. Kesetiaannya dapat kita baca dalam Wahyu 1 ayat 5 berkata, bahwa Yesus Kristus adalah saksi yang setia.
Yang pertama, bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas semua raja-raja di bumi. Dia telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan kesetiaannya kepada kita yang tidak setia juga telah dibuktikan dengan Dia yang rela mati telah bangkit kembali. Selayaknya kita bangga kepadanya, karena hal ini bukanlah suatu kebetulan. Semuanya telah berada dalam rencananya, untuk melepaskan kita dari dosa dan mengangkat kita kembali supaya menjadi sama dengan Kristus. Bagaimanakah kesetiaan Allah itu dinyatakan? Pertama, kesetiaan Allah dinyatakan dengan memelihara janjinya. Dia tak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati setiap perkataan yang diucapkannya. Kedua, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menjaga dan memelihara kita dari segala yang jahat. Dia tak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sebaliknya, Dia akan senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita saat kita mengalami pencobaan atau kesusahan. Ketiga, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menyelamatkan umat-Nya dari kebinasaan. Keempat, kesetiaan Allah dinyatakan dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dia juga menguduskan serta memelihara hidup kita, agar hidup kita tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah, kesetiaan Allah nyata dalam segala hal yang dikerjakannya. Bila kita sungguh-sungguh mengenal dan menyadari kesetiaan Allah, tentu kita akan dapat menjalani hidup kita dengan tenang. Kesetiaan Allah akan senantiasa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita saat pencobaan dan kesusahan datang. Kita dapat bersandar dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena kita tahu bahwa Dia tak mungkin mencelakakan atau berlaku curang kepada kita. Kita adalah manusia yang lemah karena kesetiaan kita. Contohnya, dalam ibadah, doa, dan pelayanan. Seringkali kita tidak setia karena kesibukan, bisnis, dan lain-lain. Namun apapun yang terjadi, kita harus belajar setia dalam hal patuh atau taat, tetap dan teguh hati, maupun teguh pada pendirian dan janji. Karena itu, marilah kita membalas kesetiaan Allah itu dengan senantiasa berlaku setia di hadapan-Nya, setia dalam iman, setia dalam ketaatan, setia dalam kasih, dan setia dalam pengharapan kepadanya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat baik adalah respons kita atas keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan. Perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka sewajarnya lah kita berbuat baik. Namun terkadang bisa saja kita merasa bosan melakukan kebaikan. Hal ini disebabkan kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan oleh orang lain. Sering akhirnya kita berhenti berbuat baik. Paulus dalam nas hari ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh jemu dan kesal untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah ciri hidup orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang merasa bahwa ia pernah tersesat dan melarikan diri dari Tuhan, orang yang tidak layak untuk diterima oleh Tuhan. Kejemuan akan timbul jika perbuatan baik kita hanyalah dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan untuk orang lain. Hari demi hari kita berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, tetapi mereka kurang menghargai jerih payah kita. Kita mungkin sering dikecewakan oleh orang lain, termasuk suami, istri, anak, sanak keluarga, dan teman segereja yang menganggap kebaikan kita sebagai sesuatu yang biasa. Tambahan pula, ada orang-orang yang seakan membalas kebaikan kita dengan hal yang kurang baik. Kenapa harus dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik? Bukankah manusia dirancang dari semulanya untuk berbuat baik? Seperti yang ditulis sendiri oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Nasihat Paulus ini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus sebagai prinsip Allah dengan menuliskan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Berbuat baik menjadi hal penting kita lakukan, walau kita menerima tindakan yang kurang menyenangkan hati kita. Tetapi teruslah berbuat baik, kebaikan yang kita perbuat akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kebaikan yang kita lakukan akan dicatat Tuhan sebagai kebajikan bagi kita. Karena itu, mintalah selalu kuasa kasih dari Sang Pengasih itu untuk kita bisa terus berbuat baik. Mari kita bahas sedikit tentang kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini, yang kemungkinan besar dibantu Silas dan Timotius. Surat ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 51 sampai 52. Jemaat Tesalonika masih punya pemahaman yang salah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mereka mengira hari itu sudah datang sehingga mereka berhenti bekerja sama sekali. Mereka juga sedang dianiaya dengan hebat saat itu. Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kesalahpahaman mereka dan sekaligus menghibur mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 berkata, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. 2 Tesalonika 2 ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus memberi salam kepada jemaat Tesalonika, termasuk menghibur dan mengajari mereka. Ia memuji mereka atas apa yang telah mereka lakukan untuk Allah, dan dia mendoakan mereka. Di pasal 2, Paulus menjelaskan tentang apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Paulus meminta mereka untuk tetap berdiri teguh dan menjauhi mereka yang tidak hidup sesuai pengajaran Injil yang sejati. Paulus merujuk beberapa kutipan dari Perjanjian Lama dalam penjelasannya mengenai zaman akhir, yang sekaligus akan menjadi penggenapan nubuat nabi-nabi Perjanjian Lama. Kebanyakan pengajarannya mengenai zaman akhir didasari penglihatan Daniel. Di kitab 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat 9, Paulus merujuk nubuat Daniel terkait manusia berdosa. Surat 2 Tesalonika ini banyak membahas soal zaman akhir. Ia juga menyerukan kita supaya jangan sampai tersesat dan tetap rajin bekerja. Kita juga diberikan contoh bagaimana kita bias ikut mendoakan saudara-saudara rohani kita. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa Paulus dan timnya menghadapi berbagai perjuangan, tantangan, dan bahaya saat mereka memberitakan Injil Kristus. Mereka mengalami penindasan dan oposisi dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang yang menentang pesan Injil. Meskipun mereka menghadapi berbagai rintangan, Paulus dan timnya tetap berani dan gigih dalam memberitakan Injil Kristus. Dalam pasal 2 ayat 1-8, Paulus menjelaskan bahwa keberanian mereka dalam memberitakan Injil bukan semata-mata karena keberanian pribadi mereka, melainkan juga karena pertolongan Allah. Mereka percaya bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil, dan Allah memberikan dukungan, perlindungan, dan kekuatan kepada mereka dalam pengembanan tugas tersebut.
Paulus juga menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni dan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau popularitas. Mereka berbagi Injil dengan penuh kasih dan kepedulian kepada jemaat di Tesalonika. Seperti seorang ibu yang lembut merawat anak-anaknya, mereka ingin membagikan berita baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang dengan tulus dan penuh kasih, dan mereka yakin bahwa Allah, Sang Pemberi Injil, akan mendukung upaya mereka. Jadi, latar belakang yang melatar belakangi pemahaman 1 Tesalonika 2 ayat 1-8 adalah bahwa keberanian dalam memberitakan Injil bukan hanya berasal dari keberanian manusia semata, tetapi juga karena keyakinan bahwa Allah memberikan pertolongan, dukungan, dan perlindungan kepada mereka dalam tugas tersebut. Ini adalah salah satu pesan utama dalam surat ini. Apa yang membuat Paulus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil di jemaat Tesalonika? Ada beberapa alasan yang dapat diambil dari teks ini, yakni: pertama, karena keyakinan pada panggilan Allah. Paulus dan rekan-rekannya percaya bahwa mereka telah dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Mereka merasa bahwa ini adalah tugas yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan, dan keyakinan ini memberi mereka keberanian untuk menjalankan misi tersebut. Kedua, karena adanya pertolongan Allah. Paulus mengakui bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia semata dalam memberitakan Injil. Mereka tahu bahwa Allah mendukung mereka dalam tugas ini. Dalam ayat 2, Paulus menyatakan bahwa mereka telah mendapat keberanian oleh Allah untuk berbicara Injil kepada orang-orang Tesalonika. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan, panduan, dan perlindungan kepada mereka dalam pengembanan tugas ini. Ketiga, karena kemurnian niat, Paulus dan timnya juga menunjukkan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni. Mereka tidak memiliki motif tersembunyi seperti keuntungan pribadi atau popularitas. Sebaliknya, mereka ingin membagikan Injil dengan kasih dan kepedulian kepada orang-orang, mirip dengan seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Kemurnian niat ini memberikan keberanian ekstra karena tindakan mereka didasari oleh kasih dan tujuan yang baik. Dengan keyakinan pada panggilan Allah, dukungan Allah, dan niat yang murni, Paulus dan timnya memiliki keberanian untuk terus memberitakan Injil meskipun mereka menghadapi perjuangan, oposisi, dan bahaya. Mereka yakin bahwa Allah akan memimpin dan melindungi mereka dalam misi ini, dan itulah yang mendorong mereka untuk tetap gigih dalam pengembanan tugas pemberitaan Injil. Pertanyaan kita selanjutnya, apa yang dilakukan Paulus bagi jemaat di Tesalonika dalam rangka memberitakan Injil? Ada beberapa hal yang dilakukan Paulus dalam rangka memberitakan Injil di Tesalonika, yakni: pertama, berani memberitakan Injil walau mengalami penganiayaan. Paulus dan rekan-rekannya telah mengalami penderitaan di Filipi sebelum mereka tiba di Tesalonika. Meskipun mereka menghadapi perjuangan dan penindasan, mereka masih tetap berani untuk meneruskan pelayanan mereka. Mereka tidak menyembunyikan pesan Injil atau takut untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Mereka memiliki keberanian untuk mengumumkan kabar baik tentang Kristus kepada penduduk Tesalonika. Kedua, memiliki niat yang murni dalam memberitakan Injil. Paulus dan timnya menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni. Mereka tidak mempunyai motif tersembunyi seperti mencari keuntungan pribadi atau popularitas. Paulus tidak menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah. Tujuan mereka adalah menyampaikan Injil dengan tulus, dan mereka yakin bahwa Allah akan memeriksa hati mereka. Ketiga, memberitakan Injil dengan kasih sayang seorang ibu. Paulus menggambarkan bahwa mereka telah menjadi seperti seorang ibu yang lembut merawat anak-anaknya. Mereka mencurahkan kasih kepada jemaat Tesalonika dan bersedia berkorban untuk mereka. Ini mencerminkan kesabaran dan cinta yang mereka miliki terhadap orang-orang yang mereka berikan pelayanan.
Keempat, mengorbankan diri untuk memberitakan Injil. Paulus menyatakan bahwa mereka sangat ingin berbagi Injil dengan jemaat Tesalonika. Mereka dengan tekun dan penuh cinta berusaha untuk menyampaikan berita baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di kota tersebut. Bahkan mereka mau mengorbankan hidup demi berbagai Injil kepada semua orang. Dengan kata lain, Paulus dan timnya menjalani pelayanan pemberitaan Injil dengan berani, ketulusan, niat yang murni, kesabaran, cinta, dan hasrat untuk berbagi kebenaran Kristus dengan jemaat Tesalonika. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa pesan Injil dapat diterima oleh penduduk kota tersebut. Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Tema, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 1-8 mengandung beberapa pesan dan pelajaran yang dapat direfleksikan. Pertama, keberanian memberitakan Injil disebabkan adanya pertolongan Allah. Paulus dan rekan-rekannya memahami bahwa keberanian mereka dalam memberitakan Injil tidak hanya berasal dari kekuatan atau keberanian pribadi semata, tetapi juga dari dukungan dan pertolongan Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas yang kita jalani, terutama dalam pekerjaan rohani. Pertolongan Allah adalah kunci keberhasilan dalam memberitakan Injil. Kedua, kita harus memiliki kemurnian niat dalam memberitakan Injil. Paulus dan rekan-rekannya menekankan bahwa niat mereka dalam memberitakan Injil adalah murni dan tidak bermotifkan keuntungan pribadi. Ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa niat dan motivasi kita dalam pelayanan. Memegang teguh niat yang murni akan memastikan bahwa pelayanan kita dilakukan dengan integritas dan tujuan yang baik. Ketiga, kita harus memiliki kepedulian dan kasih sayang dalam memberitakan Injil. Paulus dan timnya merawat jemaat seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Ini menunjukkan pentingnya memiliki cinta dan kepedulian terhadap mereka yang kita layani. Kepedulian dan kasih akan memberikan daya tarik kepada orang-orang yang mendengarkan pesan kita. Dengan merenungkan tema ini, kita dapat mendapatkan inspirasi untuk menjalani pelayanan rohani dengan lebih berani, ketergantungan pada Allah yang lebih dalam, dan niat yang lebih murni. Karena itu, khotbah ini mengingatkan kita bahwa pelayanan rohani adalah panggilan suci yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan cinta kepada mereka yang kita pelayani. Memberikan dorongan kepada jemaat, 1 Tesalonika 1 ayat 2 berkata, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami." Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika, yang merupakan jemaat baru yang telah menerima Injil dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka telah menunjukkan pertumbuhan iman dan kesetiaan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Paulus merasa sangat senang dan bersyukur melihat perkembangan iman mereka. Paulus memiliki hubungan yang erat dengan jemaat Tesalonika dan merasa sangat peduli terhadap mereka. Ia adalah salah satu yang pertama kali membawa kabar baik Injil kepada mereka, dan kini, ia ingin memastikan bahwa mereka terus berjalan dalam iman dan mengalami pertumbuhan rohani. Pernyataan ini mencerminkan perhatian dan cinta Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Dalam pernyataan ini, Paulus ingin memberikan dorongan kepada jemaat Tesalonika. Dengan mengucap syukur kepada Allah atas iman dan dedikasi mereka, serta dengan mengatakan bahwa mereka selalu diingat dalam doa, Paulus ingin memberikan motivasi dan penghiburan kepada jemaat tersebut. Ini adalah cara untuk memperkuat mereka dalam iman mereka. Pernyataan ini juga mengandung pengajaran tentang pentingnya bersyukur kepada Allah dan berdoa bagi sesama percaya. Ini adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita semua sebagai contoh dalam hidup beriman. Jadi, latar belakang pernyataan ini adalah rasa syukur atas pertumbuhan iman jemaat Tesalonika, keprihatinan dan cinta Paulus terhadap mereka,
serta tujuan untuk memberi dorongan dan mengajarkan pentingnya bersyukur dan berdoa dalam kehidupan orang percaya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, rasa syukur. Paulus dan rekan-rekannya merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ini mengajarkan kita pentingnya bersyukur atas orang-orang yang ada dalam hidup kita yang berbagi iman Kristus atau memberikan dampak positif dalam hidup kita. Kita juga harus belajar untuk bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang diberikannya kepada kita melalui orang-orang ini. Kedua, pentingnya doa. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya doa dalam kehidupan seorang percaya. Paulus dan rekan-rekannya tidak hanya bersyukur, tetapi juga mengingat jemaat Tesalonika dalam doa mereka. Ini mengajarkan kita untuk mendoakan saudara-saudara seiman kita secara teratur. Doa adalah cara kita bisa mendukung dan mengangkat satu sama lain dalam iman. Ketiga, kesatuan dalam iman. Pernyataan ini mencerminkan kesatuan dalam iman Kristus. Paulus dan rekan-rekannya merasa bersatu dengan jemaat Tesalonika dalam iman mereka kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai umat Kristus, kita adalah bagian dari satu tubuh yang lebih besar. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling mendoakan, mendukung, dan membangun satu sama lain dalam iman. Keempat, pemberian penghargaan. Paulus memberikan penghargaan kepada jemaat Tesalonika atas dedikasi mereka dalam mengikuti ajaran Kristus. Ini mengajarkan kita pentingnya memberikan penghargaan dan dorongan kepada sesama percaya sebagai cara untuk memotivasi dan memperkuat iman mereka. Karena itu, melalui renungan ini, kita dapat memahami nilai pentingnya bersyukur, berdoa satu sama lain, dan menjaga hubungan yang erat dengan Allah dalam kehidupan seorang percaya. Menjadi teladan bagi semua orang dengan perbuatan. Kehidupan dan iman jemaat atau orang-orang Tesalonika, atau cara orang-orang Kristen di Tesalonika percaya kepada Yesus. Atau menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen di Tesalonika memperlihatkan kepada orang lain bagaimana sepatutnya hidup sebagai orang percaya. Dalam awal suratnya Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa, karena cara hidup jemaat di Tesalonika. Apa yang mendorong Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Jawabnya, karena di Tesalonika, cara hidup orang-orang Kristen memperlihatkan 3 sikap hidup yang baik, yaitu: 1. Percaya yaitu pekerjaan iman. Karena beriman atau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang-orang Tesalonika itu berusaha memperlihatkannya dalam pekerjaan atau perbuatan mereka. Jadi pekerjaan iman artinya apa yang telah dilakukan karena percaya kepada Kristus, atau betapa jemaat telah bekerja keras karena percaya kepada Yesus. Percaya bukan hanya dengan mulut tetapi nyata dalam perbuatan yang nyata. 2. Mengasihi yaitu usaha kasih yaitu karena mengasihi Allah dan sesama mereka, maka mereka bekerja atau berusaha untuk melayani, bekerja keras untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih Kristus. 3. Berharap yaitu ketekunan pengharapan, karena mereka berharap kepada Tuhan, maka mereka tetap teguh menghadapi berbagai tantangan. Sehingga ketekunan pengharapan artinya tetap ada pengharapan walaupun menghadapi kesulitan dalam waktu yang cukup lama. Bagi Paulus, jemaat Tesalonika telah dikasihi Allah artinya kasih yang dilambangkan kasih orang tua kepada anak-anak, yaitu dengan merangkul atau mendekap di dalam hatinya, atau hati Allah tercurah kepada jemaat Tesalonika, atau Allah menghargai jemaat. Dipilih Allah. Tujuan pemilihan adalah untuk melaksanakan rencananya keselamatan yang khusus, yang juga berlaku bagi jemaat Tesalonika. Atau dengan kata lain, Allah memilih jemaat menjadi umatnya, atau memilih jemaat untuk tujuan khusus. Itu sebabnya bagi Paulus jemaat Tesalonika telah menyebut jemaat ini telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kata penurut mencerminkan hubungan seorang murid dengan gurunya.
Hubungan guru dan murid pada waktu itu bukan hanya menyangkut pelajaran saja, tetapi juga meliputi cara hidup yang dapat diteladani dari sang guru. Menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, artinya jemaat telah belajar hidup menurut cara hidup para rasul dan cara hidup Tuhan, atau dalam tingkah laku jemaat mencontoh sikap para rasul dan sikap Tuhan yang rela mati dan menyelamatkan manusia dalam menghadapi perjuangan hidup, yaitu tekanan jasmani maupun penderitaan serta kesusahan hidup. Bagi Paulus, jemaat Tesalonika menjadi jemaat atau menjadi orang-orang yang dapat diteladani oleh orang-orang Makedonia dan Akhaya, atau dengan kata lain, jemaat Tesalonika telah hidup sedemikian rupa, sehingga orang-orang Kristen di Makedonia dan Akhaya dapat hidup menurut contoh atau teladan yang telah mereka lihat dari kalian. Jemaat Tesalonika adalah buah karya penginjilan Rasul Paulus. Banyak orang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal, sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Namun oleh kemurahan kasih Kristus, mereka menjadi kuat dan bertambah banyak. Mereka memberi diri sepenuhnya membantu Paulus dalam pelayanan penginjilannya, baik di Tesalonika, maupun hingga ke provinsi Makedonia, Akhaya, serta daerah lainnya. Inilah yang membanggakan Rasul Paulus. Karena itu ketika dia sedang berada di Korintus, dia menyurati jemaat Tesalonika sebagai apresiasinya atas komitmen dan konsistensi mereka memberitakan Injil, serta ketaatan mereka pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Maka Paulus menyatakan syukurnya kepada Allah. Jemaat Tesalonika selalu di hati dan terutama selalu ada dalam doanya. Paulus selalu bersyukur dan menyebut jemaat Tesalonika dalam doanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Paulus mengingat semua buah-buah iman dan usaha kasih dalam ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Demikian firman Tuhan hari ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Paulus membiasakan diri dengan memberi teladan tentang cara hidup yang benar sebagai seorang hamba Tuhan dalam hubungannya dengan jemaat, yakni harus selalu hidup dalam ucapan syukur dan terus berdoa. Dalam pengajaran Paulus, orang Kristen harus selalu hidup dalam ucapan syukur. Dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, orang Kristen harus selalu bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya pada Kristus, harus hidup penuh ucapan syukur dalam segala hal. Selain itu, sebagai hamba Tuhan, siapapun kita dan apapun tugas dan panggilan pelayanan kita, seringan dan seberat apapun, hendaklah selalu dibawa dalam doa. Doa yang dimaksudkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk jemaat. Paulus mengajarkan kita agar tidak berdoa egois. Maksudnya janganlah kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, tetapi juga orang lain. Kita harus mendoakan sesama kita, seperti kita mendoakan diri kita. Kepada jemaat, apapun keadaan mereka, siapapun dan dimanapun mereka berada, harus kita doakan seperti Paulus mendoakan jemaat Tesalonika. Adalah harus bagi kita sebagai umat Kristen untuk berdoa juga untuk orang lain. Sebab orang Kristen tidak dilahirkan menjadi egois, tapi harus juga menjadi berkat bagi sesama. Jangan berhemat dengan doa. Tapi biarlah doa-doa kita juga kita panjatkan dan bagi-bagikan untuk orang lain. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kita sesuai cara, waktu dan kehendak serta kuasanya. Percayalah, semua akan terjadi indah pada waktunya. Pertolongan dan jawaban doa Tuhan pasti, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab justeru ketika kita mendoakan orang lain, pada saat yang sama Roh Kudus berdoa juga untuk kita. Karena itu,
Apa yang kita doakan untuk orang lain, niscaya juga akan terjadi bagi kita. Jadi doakanlah orang lain sebagaimana kita mendoakan diri kita sendiri dan keluarga kita. Percayalah, kita pasti menuai kasih karunia Kristus yang tak terhingga, heran, dahsyat dan luar biasa, tepat pada waktunya. Jemaat yang terus bertumbuh. Surat 2 Tesalonika memperlihatkan bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh. Dalam surat 1 Tesalonika, kita telah membaca bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat teladan yang memiliki 3 ciri, yaitu adanya iman yang terwujud dalam perbuatan nyata, adanya kasih yang membuat mereka melayani Allah dengan bergairah, dan adanya pengharapan yang membuat mereka memiliki ketekunan saat harus menghadapi penindasan yang berasal dari orang-orang yang menentang pemberitaan Injil. Dalam surat 2 Tesalonika, terlihat jelas bahwa ketiga ciri di atas bukan hanya masih ada, melainkan juga bertumbuh. Rasul Paulus mengatakan bahwa iman jemaat di Tesalonika makin bertambah dan kasih mereka antara yang seorang dengan yang lain semakin kuat. Walaupun kata pengharapan tidak disebut secara langsung, kebanggaan Rasul Paulus atas ketabahan dan iman jemaat dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika juga terus bertumbuh dalam pengharapan mereka. Untuk menguatkan jemaat Tesalonika dalam menghadapi penindasan, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali disertai oleh para malaikatnya. Saat itu, para penindas umat Allah akan menerima pembalasan berupa hukuman yang mengerikan, yaitu kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sedangkan umat Allah yang mengalami penindasan akan mendapat kelegaan. Tuhan Yesus berkata bahwa umatnya Dia utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sekalipun jemaat Tesalonika sejak rintisan telah mengalami berbagai penganiayaan, mereka tetap bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Rasul Paulus sadar bahwa Allah telah mengabulkan doanya bagi jemaat Tesalonika, sehingga ia merasa wajib mengucap syukur kepada Allah. Apakah Anda sebagai anggota gereja terus bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan? Apakah Anda para pemimpin gereja setia membina dan mendoakan jemaat agar terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan? Apakah Anda siapapun Anda teguh berpegang pada pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kali, saat penderitaan kita berakhir? Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, teguhkan hati kami untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur dan mendoakan orang lain. Pakailah kami jadi berkat bagi sesama kami. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.